Bagian 28. Ia duduk lama, merasakan panasnya cuaca hari ini. Peluh mulai mengalir di sela payudara dan ketiaknya. Didengarnya para penjaga saling berseru dengan tidak sabar, dan menyadari kalau pilihannya semakin berkurang. Ia tidak bisa menghilang dan membiarkan takut tidak diratapi, tapi apakah ia harus tinggal di Hofu sampai putranya atau Kikuta memutuskan kematiannya? Tak ada waktu untuk menghubungi keluarga Muto dan meminta bantuan mereka, dan lagi pula, apakah mereka akan menanggapi karena kini Zenko telah menyatakan diri sebagai ketua? Shizuka memanggil para mendiang untuk memberinya saran, memanggil Shigeru, Kenji, Kondo, dan Taku. Kesedihan dan keadaan tidak tidur mulai menuntut bayarannya. Ia merasakan napas dingin arwah mereka. Doakan kami, oh, doakan kami. Benaknya yang kelelahan makin mencurahkan perhatiannya pada kata-kata tersebut. Ia akan ke biara dan meratapi mendiang, hingga dirinya menjadi salah satu dari mereka, atau mereka akan mengatakan apa yang harus ia lakukan. Bunta, panggilnya, ada satu tugas terakhir yang kuminta kau lakukan. Pergi dan carikan gunting tajam dan jubah putih untukku. Bunta muncul di teras, wajahnya pucat karena kaget. Apa yang terjadi? Jangan katakan kalau kau ingin menghabisi nyawamu sendiri. Sudahlah, lakukan saja permintaanku. Aku harus ke biara dan mengurus nisan serta ritual pemakaman Taku. Setelah memenuhi permintaanku, kubebaskan kau dari kewajibanmu untuk melayaniku. Sewaktu Bunta kembali, Shizuka menyuruhnya menunggu di luar. Dibukanya bungkusan itu lalu mengeluarkan gunting. Dia melepas ikatan rambut, dibagi menjadi dua untai lalu menggunting keduanya, membaringkan jalinan rambutnya dengan hati-hati di alas lantai, terkejut memerhatikan betapa banyak ubannya. Lalu diguntingnya sisa rambutnya sampai pendek, merasakan helayannya berjatuhan di sekelilingnya bak debu beterbangan. Dibuangnya sisa-sisa potongan rambut lalu mengenakan jubah putih. Diambilnya senjata miliknya, pedang, pisau, garote, serta pisau lempar, lalu menaruhnya di lantai, di antara dua untaian rambut panjangnya. Membungkuk hingga ke lantai, menghaturkan terima kasih kepada semua senjata dan kepada hidupnya sampai saat ini, lalu ia meminta dibawakan semangkuk teh, meminumnya lalu memecahkan cangkir kosong menjadi dua dengan gerakan cepat. Aku takkan minum lagi, ujarnya lantang. Shizuka, protes Bunta dari teras, tapi Shizuka tidak mengacuhkannya. Apakah dia sudah tidak waras? Didengarnya putra Bunta berbisik. Perempuan yang malang, berjalan dengan perlahan dan berhati-hati, Shizuka sampai ke bagian depan penginapan. Sekerumunan kecil orang berkumpul di sini. Ketika ia melangkah masuk ke dalam tandu, mereka mengikutinya sampai ke jalan di tepi sungai menuju Daifukuji. Para pengawal Zenko dibuat gelisah dengan arak-arakan ini, dan berusaha menghalau. Namun jumlahnya justru semakin besar dan makin sulit dikendalikan serta makin tidak bersahabat. Banyak yang berlarian ke sungai yang hampir kering, dan mengorek batu-batu dari endapan lumpur, lalu melempamnya ke arah pengawal, berhasil menghalau mereka menjauh dari gerbang biara. Pemanggul tandu menurunkan Shizuka di luar gerbang, dan ia berjalan perlahan memasuki pelataran utama, bergerak seolah mengambang. Kerumunan kian banyak di pintu masuk. Shizuka duduk di tanah, kakinya dilipat bak makhluk suci di atas bunga teratai, dan akhirnya ia membiarkan dirinya menangisi kematian putranya dan pengkhianatan putranya yang satu lagi. Ritual pemakaman diadakan selagi Shizuka duduk di sana, dan batu nisan dipahat lalu didirikan. Hari-hari berlalu dan Shizuka tetap bergeming, juga tidak makan dan minum. Di malam ketiga hujan turun rintik-rintik, dan orang-orang mengatakan bahwa surga tengah memberinya minum. Setelah itu hujan turun setiap malam, di siang hari sering terlihat burung-burung beterbangan di sekitar kepalanya. Mereka memberinya makan dengan butiran gandum dan madu, para biarawan mengumumkan. Penduduk kota mengatakan kalau surga menangisi ibu yang ditinggalkan, dan mereka bersyukur terhindar dari kekeringan. Popularitas Zenko sedikit demi sedikit berkurang saat bulan dari bulan kelima mulai mendekati puncak purnamanya. Selama berhari-hari Maya meratapi kepergian kuda-kudanya, tak sanggup membayangkan kehilangan yang lebih besar lagi. Shigeko telah memintanya untuk merawat kedua kuda itu, dan ia membiarkannya pergi. Diingat-ingatnya lagi sewaktu melepas tali kekang dan kedua kuda betina kabur. Ia menyesali ketidakmampuan dirinya untuk bergerak atau membela diri yang tak bisa dijelaskan. Saat itu ketiga kalinya ia menghadapi bahaya yang sesungguhnya setelah serangan di Inuyama dan pertemuan dengan ayahnya, dan merasakan kalau saat itu ia merasa gagal, walau sudah berlatih selama bertahun-tahun di Tribe. Maya punya banyak waktu untuk merenungkan kegagalannya. Saat tersadar kembali,
Tenggorokannya terasa kering, perutnya mual. Ia sadar sedang berada di kamar kecil remang-remang, ruang rahasia rumah Tribe. Takeo sering menceritakan saat Tribe mengurungnya di kamar semacam ini, dan kini kenangan itu menghibur dan menenangkannya. Ia mengira Akio akan langsung membunuhnya, tapi ternyata tidak, laki-laki itu menahan dirinya untuk tujuan tertentu. Maya tahu ia bisa kabur kapan saja karena pintu dan dinding takkan mampu menahan si kucing, tapi ia masih belum ingin pergi. Ia ingin tetap dekat dengan Akio dan Hisao, tak dibiarkannya mereka membunuh ayahnya, dirinya yang akan membunuh mereka lebih dulu. Maka dikendalikan amarah dan rasa takutnya, dan bersiap mencari tahu semua tentang mereka. Ia melihat Akio ketika orang itu membawakan makanan dan minuman, makanannya jarang datang tapi ia tak terganggu dengan rasa lapar. Maya akhirnya memahami kalau makin sedikit ia makan, makin mudah menggunakan kemampuan menghilang dan sosok kedua. Ia mempraktikkannya saat sedang sendiri, terkadang bahkan ia pun terkecoh dan melihat Miki sedang bersandar di dinding di seberangnya. Ia tidak bicara pada Akio tapi mengamati, seperti Akio mengamati dirinya. Maya tahu kalau Akio tidak memiliki kemampuan menghilang atau tatapan maut Kikuta, tapi laki-laki itu bisa melihat orang yang menggunakan kemampuan menghilang dan menghindari tatapan maut. Gerak refleksnya sangat cepat, ayahnya sering bilang kalau itu gerakan paling cepat yang pernah ada, sangat kuat dan tidak punya perasaan. 2 atau 3 kali sehari, pelayan perempuan datang untuk mengantarnya ke kakus, selain itu ia tidak melihat ada orang lain lagi. Tapi setelah dikurung selama kira-kira seminggu, di satu malam laki-laki itu datang, berlutut di depannya lalu meraih dan membalik telapak tangannya. Maya bisa mencium bau sake di napasnya, dan cara bicaranya pelan tapi aneh. Kuharap kau jawab pertanyaanku dengan jujur karena aku adalah ketua keluargamu. Apakah kau memiliki kemampuan seperti ayahmu? Maya menggeleng, dan sebelum selesai menggeleng dirasakan kepalanya terhempas dan pandangan matanya kabur selagi Akio menamparnya. Ia tidak melihat gerakan tangan laki-laki itu. Kau pernah mencoba mengunci tatapan mataku? Kau pasti memiliki bakat tatapan maut Kikuta. Bagaimana dengan kemampuan menghilang? Maya menceritakan karena tidak ingin Akio membunuhnya saat itu juga, tapi tidak menceritakan tentang si kucing. Lalu di mana adikmu? Aku tidak tahu. Bahkan meski sudah menduganya kali ini, Maya tidak bisa bergerak cukup cepat untuk menghindari tamparan yang kedua. Akio menyeringai, seolah ini permainan yang sangat dinikmatinya. Dia di Kagemura, bersama keluarga Muto. Benarkah? Tapi dia bukan Muto, dia Kikuta. Kupikir sebaiknya dia berada di sini bersama kita. Keluarga Muto takkan menyerahkan adikku padamu, sahut Maya. Ada perubahan dalam keluarga Muto, kukira kau sudah tahu. Tribe selalu bersatu pada akhirnya, ujar Akio. Begitulah cara kami bisa bertahan. Akio mengetuk-ngetuk gigi dengan kuku. Di bagian belakang tangan kanannya ada bekas luka lama, melintang dari pergelangan sampai ke bagian bawah ibu jarinya. Kau melihatku membunuh penyihir Muto itu, Sada. Aku takkan ragu melakukan yang sama padamu. Maya tidak bereaksi atas perkataan itu, ia lebih tertarik pada reaksinya sendiri, tercengang kalau ternyata ia tidak takut pada laki-laki itu. Ia tak menyadari kalau ternyata, seperti ayahnya, ia dianugerahi kemampuan untuk tidak takut pada Kikuta. Ini yang pernah kudengar, ujarnya. Kalau ibumu takkan melakukan apa-apa untuk menyelamatkanmu, tapi ayahmu menyayangimu. Itu tidak benar, Maya berbohong. Ayahku tidak memedulikan aku dan adikku. Para ksatria membenci anak kembar dan menganggap mereka memalukan. Ayahku hanya bersifat baik, itu saja. Dia berhati lembut, ujar Akio, dan Maya melihat kebencian serta rasa iri pada Takeo. Mungkin kau bisa membawa Takeo kepadaku. Hanya untuk membunuhmu, sahut Maya. Akio tertawa lalu berdiri. Tapi dia takkan membunuh Hisao. Maya menemukan dirinya memikirkan tentang Hisao. Selama setengah tahun ini ia harus menerima kenyataan kalau ini adalah putra ayahnya, kakak tirinya, yang tak pernah dibicarakan siapapun, tak pernah diberitahukan pada ibunya. Dan Maya yakin kalau Hisao tak tahu ayah kandungnya. Ia memanggil Akio ayah, Hisao menatap dengan pandangan tak mengerti ketika ia mengatakan kalau ia adalah adiknya. Maya mendengar di benaknya berulang kali suara Sada, jadi anak itu benar-benar putra Takeo. Dan jawaban Taku, ya, dan menurut ramalan dialah satu-satunya orang yang bisa membawa kematian Takeo. Karakter tidak mengenal kompromi, semacam warisan Kikuta yang membulatkan tekadnya yang kejam mulai terbentuk. Keseimbangan baginya menjadi begitu sederhana, bila Hisao mati maka Takeo bisa hidup selamanya.
Selain latihan gerak badan yang dilakukannya dengan tekun, ia tidak ada kesibukan lain, dan sering terombang-ambing antara sadar dan tidur, bermimpi bagaikan nyata. Ia memimpikannya Mickey, mimpi yang begitu jelas sehingga ia seperti yakin kalau Mickey ada di kamar itu bersamanya. Ia memimpikannya Hisao. Ia berlutut di sampingnya saat pemuda itu tidur lalu berbisik di telinganya, "Aku adikmu." Ia bahkan pernah bermimpi si kucing berbaring di sisi Hisao, dan merasakan kehangatan tubuh kakaknya itu. Ia menjadi terobsesi pada Hisao, ingin tahu semua tentang pemuda itu. Mulai bereksperimen dengan mengambil alih bentuk si kucing di malam hari selagi tidur. Awalnya ia ragu, karena hal itu ingin ia sembunyikan dari Akio, namun lama-kelamaan kepercayaan dirinya makin meningkat. Di siang hari ia adalah tawanan, sementara di malam hari ia bisa keluyuran dengan bebas ke seluruh bagian rumah, mengamati penghuninya, serta memasuki mimpi-mimpi mereka. Dilihatnya dengan sikap remeh rasa takut dan harapan mereka. Para pelayan perempuan mengeluhkan adanya hantu, merasakan hembusan napas di wajah mereka atau bulu hangat berbaring di sebelah mereka, mendengar langkah pelan makhluk besar. Hal-hal aneh terjadi di seluruh kota, pertanda serta penampakan. Akio dan Hisao tidur terpisah dari penghuni laki-laki lainnya, di kamar bagian belakang rumah. Maya berjalan pada waktu tersunyi, tepat sebelum fajar menyingsing untuk mengamati Hisao yang sedang tidur, kadang dalam pelukan Akio, kadang sendiri. Pemuda itu tidur gelisah, bergoyang-goyang dan bergumam. Mimpi-mimpinya kejam dan tidak beraturan, tapi itu justru membuat Maya tertarik. Kadang Hisao terbangun dan tidak bisa tidur lagi, kemudian pergi ke rumah kecil di belakang rumah, di sisi lain halaman, tempat bengkel penempaan dan perbaikan alat-alat rumah tangga dan senjata. Maya mengikuti dan mengamatinya, memerhatikan gerakannya yang berhari-hari dan sangat teliti. Para pelayan perempuan tak pernah mengajak bicara. Selain perjalanan ke Kakus, ia hampir tidak pernah bertemu mereka sampai suatu hari seorang perempuan muda datang membawakan makanan. Usianya kira-kira sebaya dengan si Gecko, dan dia menatap Maya dengan keingintahuan yang terang-terangan. Maya berkata, "Jangan menatapku. Kau tahu kalau aku sangat kuat." Gadis itu tertawa cekikikan tapi tidak memalingkan wajah. "Kau seperti anak laki-laki," ujarnya. "Kau tahu aku anak perempuan," bentak Maya. "Kau pernah mengintipku kencing ya?" Maya bicara dengan bahasa anak laki-laki, dan gadis itu tertawa. "Siapa namamu?" tanya Maya. "Noriko," bisiknya. "Noriko, akan kubuktikan betapa kuatnya diriku." "Kau bermimpi tentang kain pembungkus, kau pernah membungkus beberapa kue mochi dengan kain itu dan saat kau buka bungkusannya, kue-kue itu penuh ulat." "Aku tidak bilang siapa-siapa," gadis itu tercekat, tapi malah mendekati Maya. "Bagaimana kau bisa tahu?" "Aku tahu banyak hal," sahut Maya. "Tatap mataku." Ditahannya tatapan gadis itu selama beberapa saat, cukup lama untuk melihat kalau gadis itu percaya pada takhayul, dan satu lagi, sesuatu tentang Hisao. Kepala gadis itu berputar saat Maya menarik kekuatan tatapan mautnya. Maya menamparkan kedua pipi gadis itu untuk menyadarkannya. Noriko menatap bingung. "Kau bodoh kalau mencintai Hisao," ujar Maya terus terang. Gadis itu tersipu. "Aku kasihan padanya," bisiknya. "Ayahnya sangat keras kepadanya, dan dia sering sakit." "Sakit yang bagaimana?" "Dia sering terserang sakit kepala yang parah. Muntah, dan pandangannya kabur. Hari ini dia sedang sakit." Ketua Kikuta sangat marah karena mereka seharusnya pergi menemui Lord Zenko. "Akio akhirnya pergi sendiri. Mungkin aku bisa menolongnya," kata Maya. "Kenapa kau tidak mengantarku kepadanya?" "Tidak bisa. Akio akan membunuhku kalau dia tahu." "Antar aku ke Kakus," ujar Maya. "Tutup pintunya, tapi jangan dikunci. Aku akan ke kamar Hisao. Jangan khawatir, takkan ada orang yang melihatku. Tapi kau harus berhati-hati kalau Akio datang. Peringatkan aku saat dia kembali. Kau takkan menyakiti Hisao? Dia laki-laki dewasa. Aku baru 14 tahun, bahkan masih anak-anak. Aku tidak punya senjata. Bagaimana bisa aku menyakitinya? Lagi pula, sudah kukatakan kalau aku ingin menolongnya." Bahkan saat bicara, Maya ingat semua cara yang pernah diajarkan kepadanya untuk membunuh dengan tangan kosong. Lidahnya menjilati bibir, tenggorokannya terasa kering, tapi selain itu ia tenang-tenang saja. Hisao sedang sakit, lemah, mungkin pandangannya kabur karena penyakitnya. Dia akan mudah dilumpuhkan dengan tatapan maut, disentuhnya lehernya sendiri, meraba urat nadinya, membayangkan urat nadi Hisao. Dan kalau cara itu gagal, ia akan memanggil si kucing. "Ayo, Noriko,
kita ke kamar Hisao. Dia membutuhkan bantuanmu. Ketika Noriko masih ragu, Maya berkata pelan, dia juga mencintaimu. Benarkah? Mata gadis itu berbinar-binar di wajahnya yang kurus dan pucat. Dia tidak bilang siapa-siapa, tapi dia memimpikannya dirimu. Aku pernah melihat mimpinya dengan cara yang sama aku melihat mimpimu. Dia memimpikannya dirinya memelukmu dan mengigau dalam tidurnya. Maya memerhatikan wajah Noriko menjadi lembut, tidak suka pada gadis itu karena mabuk kepayang oleh cinta. Noriko menggeser pintu terbuka, melihat keluar dan memberi isyarat kepada Maya. Mereka berjalan cepat-cepat ke belakang rumah, dan di pintu kakus Maya meremas perutnya dan berteriak seolah kesakitan. Cepat, dan jangan berlama-lama di dalam situ, ujar Noriko dengan spontan. Mana bisa kutahan kalau sakit begini, sahut Maya dengan nada yang sama. Ini gara-gara makanan menjijikkan yang kau bawa. Disentuhnya bahu Noriko saat bentuk tubuhnya memudar. Noriko sudah terbiasa dengan keanehan semacam itu, mengarahkan pandangannya tetap ke depan. Maya bergegas pergi ke kamar Hisao tidur, menggeser pintunya terbuka, lalu melangkah masuk. Teriknya sinar matahari di luar telah mengecilkan pupil matanya, dan sesaat ia tak bisa melihat apa-apa. Kamar itu baunya masam, samar-samar tercium bau muntah. Kemudian dilihatnya pemuda itu meringkuk di matras di sudut, satu tangannya menutupi wajah. Dari irama napasnya yang teratur sepertinya dia memang tidur. Ia tak akan mendapat kesempatan seperti ini lagi. Sambil menahan napas, ia melenturkan pergelangan tangan, mengumpulkan tenaga, berjalan melintasi kamar, berlutut di sebelah Hisao dan menyerang bagian lehernya. Usahanya melemahkan konsentrasinya hingga kemampuan menghilangnya sirna. Mata Hisao terbuka, dan menatap sejenak sebelum berkelit dari cengkeraman tangan gadis itu. Pemuda itu lebih kuat dari perkiraan, tapi ia langsung menatap mata pemuda itu dan selama beberapa saat membuat Hisao pusing, cengkeraman jarinya makin kuat bak tentakel, dan selagi punggung Hisao melengkung dan memukul-mukul saat meronta berusaha melepaskan diri. Ia bergantung seperti hewan saat Hisao berusaha bangkit dengan tangan dan lutut. Kulit pemuda itu berkeringat, dan Maya merasakan cengkeramannya mulai terasa licin. Hisao juga merasakannya, lalu mengibaskan kepala saat mencoba berkelit lagi. Ditangkapnya tubuh Maya lalu dihempaskannya ke dinding. Layar kaca yang rapuh sobek, dan dari suatu tempat ia mendengar Noriko memanggil namanya. Aku gagal, pikirnya, selagi tangan Hisao mencengkeram lehernya, dan Maya bersiap untuk mati. Miki, ujarnya pelan, dan seolah Miki mendengarnya, dirasakannya kemarahan Miki pada Hisao merasuki dirinya dan si kucing mulai muncul, meludah, dan menggeram. Hisao berteriak kaget dan melepasnya, si kucing bergerak mundur, siap melarikan diri tapi masih belum ingin menyerah. Waktu sejenak itu memberi Maya waktu untuk meraih kembali kendali diri dan konsentrasinya. Dilihatnya kalau ternyata ada sesuatu yang melemahkan Hisao. Mata pemuda itu tidak fokus, agak terhuyung-huyung. Sepertinya pemuda itu berusaha melihat sesuatu di belakang Maya, dan mendengarkan suara berbisik. Maya mengira itu semacam tipuan untuk mengecohkan pandangannya, maka ia terus menatap tajam pemuda itu. Bau busuk dan jamur semakin menyengat, kamar itu terasa panas tak tertahankan, bulu si kucing menyesakkan napasnya. Terdengar olehnya bisikan di sebelah kanannya, kendati tak memahami kata-kata itu, tapi ia tahu kalau itu bukan suara Noriko. Ada orang lain lagi di kamar itu. Maya menoleh ke samping dan melihat perempuan itu. Masih muda, mungkin 19 atau 20 tahun, potongan rambutnya pendek, wajahnya pucat. Perempuan itu mengenakan jubah putih, menyeberangi sisi seberang dunia fana, dan tubuhnya melayang. Ekspresi di wajahnya melukiskan kemarahan dan putus asa yang bahkan membuat hati Maya terharu. Dilihatnya kalau Hisao begitu ingin menatap hantu itu tapi juga takut, roh si kucing yang merasuki dirinya bergerak dengan bebas antara dua dunia. Jadi ini yang dimaksud Taku, renungnya saat menyadari hutang budinya pada si kucing dan bagaimana ia bisa memenuhinya. Dan kemudian ia menyadari kekuatan yang ini dan bagaimana ia bisa memanfaatkannya. Perempuan itu berseru memanggilnya, "Tolong aku, tolong aku, apa yang kau inginkan?" tanya si kucing. "Aku ingin putraku mendengarkan aku." Belum sempat Maya menjawab, Hisao mendekat. "Kembali kau," ujar Hisao. "Kau telah memaafkanku, kemarilah, izinkan aku menyentuhmu." "Apakah kau hantu juga? Boleh aku menyentuhmu?" Ia melihat perubahan tangan Hisao saat menggapai. Tangan itu melembut berbentuk melengkung yang ingin sekali mengelus bulu si kucing. Ia terkejut,
Si kucing bereaksi seolah tunduk pada majikannya, menundukkan kepala serta merebahkan telinga, dan membiarkan Hisao membelainya. Ia mematuhi keinginan si kucing. Sentuhan Hisao menyatukan sesuatu di dalam diri mereka. Hisao tercekat. Ia merasakan penderitaan saudaranya itu seolah berada di kepalanya sendiri, lalu berkurang. Maya melihat, melalui mata Hisao, pandangan setengah buta, kumparan cahaya bak roda bergerigi dari alat penyiksaan, dan Hisao berkata, "Ibu." Hantu itu bicara. Akhirnya, ujarnya, "Sekarang maukah kau mendengarkan ibu?" Tangan Hisao masih di atas kepala si kucing. Maya merasakan kebingungan pemuda itu, rasa lega karena penderitaannya telah sirna, rasa takutnya memasuki dunia alam baka, rasa takut melihat sedikit kekuatan yang bangkit. Di tepi kesadaran Maya, bergelayut ketakutan yang sama, jalan yang terbentang ke depan yang tak ingin ia ambil, jalan yang dirinya dan Hisao harus lalui bersama, meski ia membenci pemuda itu dan ingin membunuhnya. Noriko memanggil-manggil dari luar. "Cepat, ketua sudah datang." Hisao mengangkat tangannya. Maya kembali ke wujud aslinya dengan rasa lega. Ia ingin pergi dari pemuda itu, tapi Hisao menangkap lengannya, ia bisa merasakan cengkeraman Hisao sampai ke tulang sungsungnya. Pemuda itu tengah menatapnya, tatapannya kagum dan lapar. "Jangan pergi," ujarnya. "Katakan padaku, apakah kau melihatnya?" Noriko, berdiri di teras, berganti-ganti memandang kedua orang. "Kau sudah baik kan?" serunya. "Gadis itu menyembuhkanmu?" Mereka berdua tidak mengacuhkannya. "Tentu saja aku melihatnya," sahut Maya seraya menyelinap melewati Hisao. "Dia itu ibumu, dan dia ingin agar kau mendengarkannya. Dia akan bilang pada Akio," pikir Maya, selagi Noriko bergegas kembali ke kamar yang terkunci. "Dia akan ceritakan semuanya. Akio akan tahu tentang si kucing. Entah dia akan membunuhku atau mereka akan memanfaatkan aku untuk melawan ayah. Aku harus melarikan dirinya, aku harus pulang, aku akan memperingatkan ibu tentang Zenko dan Hana. Aku harus pulang." Tapi sentuhan tangan majikannya membuat si kucing enggan pergi. Dan Maya ingin, bertentangan dengan keputusannya, berjalan di antara dua dunia dan berbicara dengan hantu. Ia ingin tahu apa yang mereka ketahui, bagaimana rasanya mati, serta semua rahasia lain yang disimpan orang mati dari mereka yang masih hidup. Maya tidur nyenyak selama berminggu-minggu, tapi segera setelah kembali ke kamar sempit, kelelahan yang menggiurkan menyelimuti dirinya. Kelopak matanya terasa makin berat, sekujur tubuhnya terasa sakit karena kelelahan. Tanpa bicara kepada Noriko, ia berbaring di lantai dan langsung tertidur lelap. Maya terbangun, seolah ditarik paksa keluar dari air, oleh sebuah perintah. "Datanglah kepadaku." Kala itu malam gelap pekat, udara terasa lembab. Leher dan rambutnya terasa lembab karena keringat. Ia tak ingin merasakan bulu tebal si kucing, tapi majikannya memanggilnya, si kucing harus menemuinya. Telinga si kucing berdiri tegak, kepalanya berputar. Kucing itu berjalan dengan mudahnya melewati layar kasa dan dinding menuju bengkel tempat api penempaan menyala semalaman. Para penghuni rumah sudah terbiasa melihat Hisao berada di situ saat dini hari. Pemuda itu telah menemukan tempat yang cocok dan tidak ada orang yang mengganggunya. Hisao menggapaikan tangan dan kucing itu menghampiri, seolah merindukan sentuhan dan belayannya. Pemuda itu membelai, dan si kucing menjilati pipinya dengan lidah kasarnya. Tak satu pun dari keduanya bicara, tapi di antara mereka mengalir kerinduan akan kedekatan serta sentuhan kasih sayang yang dibutuhkan hewan itu. Setelah agak lama, Hisao berkata, "Perlihatkan wujud aslimu." Maya tersadar kalau ia berdempetan dengan Hisao, tangan pemuda itu masih di tengkuknya. Rasanya menyenangkan sekaligus menjijikkan. Ia melepaskan diri dari pelukan Hisao. Tidak bisa dilihatnya ekspresi wajah Hisao dalam keremangan cahaya. Bara api meretih, asap membuat matanya pedih. Hisao mengangkat lentera lalu menatap. Ia terus menunduk, tak ingin menentang tatapan pemuda itu. Tak satu pun dari mereka bicara, seakan tak ingin kembali ke dunia manusia yang penuh dengan kata-kata. Akhirnya Hisao berkata, "Mengapa kau datang sebagai kucing?" "Aku membunuh seekor kucing dengan tatapan maut Kikuta, dan rohnya merasuki diriku," sahutnya. "Tak seorang muto pun tahu bagaimana menghadapinya, tapi takut telah membantuku mengendalikannya. Aku adalah penguasanya, tapi aku tak tahu sebabnya atau bagaimana caranya. Kucing itu mengurangi sakitku saat bersamaku, dan menenangkan suara-suara hingga aku bisa mendengarnya. Aku suka kucing, tapi ayahku pernah membunuh seekor kucing di depan mataku karena aku menyukainya. Kau bukan kucing itu kan?"
Maya menggeleng. Aku tetap menyukaimu, ujarnya. Aku pasti sangat menyukaimu, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku memerlukan dirimu bersamaku. Berjanjilah kau akan tinggal bersamaku. Hisao meletakkan lentera kembali di atas lantai dan berusaha menarik tubuh Maya lebih dekat lagi. Maya menolaknya. Kau tahu kalau kita bersaudara? Tanyanya. Wajah Hisao mengkerut. Dia itu ibumu, hantu perempuan itu? Itukah sebabnya kau bisa melihatnya? Bukan, ibu kita berbeda, tapi ayah kita sama. Kini Maya bisa melihatnya dengan lebih jelas. Hisao tidak mirip ayahnya, atau dengannya atau Miki, namun rambutnya yang mengkilap mirip dengan rambut mereka, dan kulitnya memiliki tekstur dan warna yang sama, dengan nuansa warna madu. Seketika Maya teringat kenangan akan masa kecilnya, payung pelindung sinar matahari dan cairan untuk membuat kulit lebih terang, betapa bodoh dan sia-sianya semua itu sekarang. Ayahmu adalah Otori Takeo, yang kami sebut si anjing. Hisao tertawa dengan seringai yang dibenci Maya. Tiba-tiba ia membenci pemuda itu lagi, dan merasa jijik pada dirinya sendiri atas keinginan dan ketentraman yang dirasakan kucing itu hingga tunduk pada Hisao. Aku dan ayahku akan membunuhnya. Hisao menjauh dari cahaya lentera, dan mengeluarkan senjata api kecil. Cahaya berkilat di laras baja hitam senjata itu. Dia itu penyihir, dan tidak seorang pun berhasil mendekatinya, tapi senjata ini lebih kuat ketimbang ilmu sihir. Takeo melirik ke arah Maya, lalu berkata dengan nada kejam yang disengaja, kau sudah lihat bagaimana senjata ini menghabisi Mutotaku. Maya tidak menjawab, tapi melihat dengan jelas dan tanpa perasaan terharu pada kematian Taku. Laki-laki itu mati dalam pertarungan, penuh kehormatan, tidak mengkhianati siapapun, Taku dan Sada mati bersama. Tidak ada yang harus disesali dari kematiannya. Umpan Hisao tak membuatnya terpancing maupun melemahkan dirinya. Lord Otori adalah ayahmu, ujar Maya. Itu sebabnya aku berusaha membunuhmu, agar kau tidak membunuh ayahmu sendiri. Akio adalah ayahku. Keraguan dan kemarahan terdengar dalam suaranya. Akio memperlakukanmu dengan kejam, menganiaya dan berbohong padamu. Dia bukan ayahmu. Kau tidak tahu bagaimana seharusnya sikap ayah pada anaknya. Dia sayang padaku, bisik Hisao. Dia menyembunyikannya dari semua orang, tapi aku tahu. Dia membutuhkan diriku. Tanya pada ibumu, sahut Maya. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk mendengarkannya? Ibumu akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Kemudian keadaan hening dalam waktu lama. Udara terasa panas, Maya bisa merasakan peluh di dahinya. Ia merasa kehausan. Jadilah kucing lagi, maka aku akan mendengarkannya, katanya begitu pelan hingga Maya hampir tidak bisa mendengar suaranya. Apakah ibumu ada di sini? Dia selalu ada di sini, sahut Hisao. Dia terikat pada diriku oleh seutas tali, seperti dulu aku pernah terikat pada tubuhnya. Aku tak pernah terbebas darinya. Kadang dia diam saja, itu tidak terlalu buruk. Saat dia ingin bicara, maka rasa sakit itu menyerangku. Karena kau berusaha melawan dunia arwah, ujar Maya. Hal yang sama terjadi padaku. Saat si kucing ingin muncul dan aku menolaknya, aku juga kesakitan. Hisao berkata, aku tidak memiliki kemampuan tribe apapun. Aku tidak seperti kau, aku tidak bisa menggunakan kemampuan menghilang. Aku tidak bisa menggunakan sosok kedua. Bahkan melihat semua kemampuan ini pun membuat perutku agak mual. Tapi tidak begitu dengan si kucing. Dia membuatku nyaman dan kuat. Hisao tidak menyadari kalau suaranya berubah dan menjadi seperti hipnotis, dihiasi dengan daya tarik yang tak bisa ditolak Maya. Gadis itu merasakan tubuh si kucing meregang dan melentur dengan keinginan yang kuat. Hisao menarik tubuh si kucing yang lentur itu lebih mendekat dan membelai-belai bulu-bulu tebalnya. Tetaplah di dekatku, bisiknya, dan kemudian, bicara lebih keras, aku akan mendengarkan, apapun yang ingin kau katakan. Bara api penempaan dan cahaya lentera meredup dan berkelap-kelip saat angin hangat dan berbau busuk tiba-tiba berhembus meniup debu di lantai, menggerakkan debu dan membuat daun jendela bergemeretak. Kemudian api makin berkobar, membara makin terang, menerangi arwah perempuan saat mendekat, melayang. Hisao duduk diam tak bergerak, si kucing berbaring di sebelahnya dengan kepala di bawah tangan Hisao, matanya yang keemasan tidak berkedip. Nak, kata sang ibu, suaranya gemetar. Biarkan ibu menyentuhmu, biarkan ibu memelukmu. Jemari kurusnya menyentuh dahi Hisao, membelai rambutnya, dan Hisao merasakan sosok tubuh ibunya begitu dekat, merasakan tekanan paling lemah saat ibunya memeluk dirinya. Bagian 29.
Dulu ibu suka memelukmu seperti ini saat kau bayi. Aku ingat, bisiknya, ibu tak sanggup meninggalkanmu. Mereka, Kotaro dan Akio, memaksa ibu minum racun. Mereka menangisi kepergian ibu dengan cinta, setelah mematuhi perintah ketua dan memasukkan dengan paksa pit beracun ke mulut ibu. Mereka menyaksikan ibu mati dengan jiwa dan raga yang menderita. Tapi mereka tidak memisahkan diri ibu darimu. Kala itu usia ibu baru 20 tahun. Ibu tak ingin mati. Akio membunuh ibu karena dia membenci ayahmu. Tangan Hisao menggosok-gosok bulu si kucing, membuat hewan itu menunjukkan cakarnya. Siapakah ayahku? Gadis itu benar. Dia memang adikmu. Takeo adalah ayah kandungmu. Ibu mencintainya. Mereka memerintahkan ibu agar tidur dengannya, agar ibu mengandung dirinya. Ibu mematuhi mereka, tapi mereka tak menyangka kalau ibu akan mencintainya, dan kalau kau akan dilahirkan hasil dari cinta. Mereka berusaha menghancurkan kita semua. Pertama ibu, kini mereka akan memanfaatkan dirimu untuk membunuh ayah kandungmu, lalu kau pun akan mati. Bohong, sahutnya, tenggorokannya tercekat. Ibu sudah mati, sahutnya. Hanya orang hidup yang berbohong. Aku membenci si anjing seumur hidupku, aku tidak bisa mengubahnya sekarang. Kau tidak mengenal siapa dirimu? Tak ada lagi orang Tribe, dari 5 keluarga, yang bisa mengenali dirimu. Ibu akan ceritakan apa yang dikatakan kakekmu saat kematiannya. Kau adalah penguasa alam baka. Lama setelah kejadian itu, ketika kembali ke kamarnya dan berbaring terjaga, memandangi kegelapan yang pucat perlahan berubah terang, Maya mengingat-ingat kembali saat mendengar si arwah mengucapkan semua kata-kata ini, tengkuknya bergidik, bulu-bulunya tegak berdiri. Tangan Hisao memegang erat lehernya. Hisao belum sepenuhnya memahaminya, tapi Maya ingat kata-kata Taku, penguasa alam baka adalah orang yang bisa berjalan di antara dua dunia, dukun yang mampu menenangkan atau menghasut orang yang sudah mati. Diingatnya suara-suara hantu yang berdesakan di sekelilingnya pada malam menjelang perayaan Oban, di tepi pantai di depan rumah Akane, dirasakannya penyesalan atas kematian mereka yang kejam dan tidak pada waktunya, serta tuntutan mereka untuk balas dendam. Mereka mencari Hisao, penguasa mereka, dan dirinya sebagai si kucing, memberinya kekuatan untuk menguasai mereka. Tapi bagaimana Hisao, pemuda yang kejam dan brengsek ini, memiliki kekuatan semacam itu? Dan bagaimana Akio bisa memanfaatkan dia bila tahu itu? Hisao tak ingin Maya meninggalkannya. Ia merasakan kuatnya keinginan Hisao itu, dan ia merasakan keinginan itu memikat sekaligus berbahaya. Tapi Hisao tak ingin Akio tahu itu, belum. Ia tidak terlalu memahami bagaimana perasaan Hisao yang sebenarnya atas laki-laki yang selalu dipercaya sebagai ayahnya, gabungan antara cinta dan kebencian, meremehkan serta iba, juga takut. Maya mengenali perasaan seperti itu karena ia merasakan hal yang sama pada pemuda itu. Ia tidak tidur, dan sewaktu Noriko membawakannya nasi dan sop untuk makan pagi, ia tidak terlalu berselera. Mata Noriko merah, sepertinya habis menangis. Kau harus makan, ujar Noriko. Dan setelah itu kau harus bersiap untuk bepergian. Bepergian? Aku akan pergi kemana? Lord Arai akan kembali ke Kumamoto. Hofu sedang gempar. Muto Shizuka tengah berpuasa di Daifukuji dan hanya diberi makan oleh burung. Noriko gemetar. Seharusnya aku tidak mengatakan ini. Ketua harus menemaninya, dan Hisao juga. Mereka pasti mengajakmu. Matanya penuh dengan air mata dan disekanya dengan lengan jubah. Hisao sudah cukup sehat untuk bepergian. Seharusnya aku senang. Bersyukurlah dia akan pergi jauh darimu, pikir Maya, lalu bertanya, Shizuka ada di Hofu? Dia datang untuk memakamkan putra bungsunya, dan kabarnya dia sudah tidak waras. Orang-orang menyalahkan Lord Arai, serta menuduhnya terlibat dalam kematian Taku. Arai gusar dan segera pulang ke rumahnya menyiapkan pasukannya untuk berperang, sebelum Lord Otori kembali dari Miyako. Omong kosong apa yang kau katakan? Kau tidak tahu apa-apa tentang hal ini? Maya menyembunyikan ketakutannya dengan kemarahan. Aku memberitahumu hanya karena kau sudah menolong Hisao, sahut Noriko. Aku takkan mengatakan apa-apa lagi. Gadis itu mengatupkan bibir rapat-rapat, marah dan tersinggung. Maya mengangkat mangkuk sop dan menghabiskannya, pikirannya berpacu kencang. Ia tak ingin membiarkan mereka membawanya ke Kumamoto. Ia tahu kalau kedua putra Zenko, Tsunaomi dan Chikara, sudah dikirim ke Hagi untuk menjamin kesetiaan ayah mereka, dan bahwa Zenko takkan ragu-ragu menekan ayahnya. Hofu berada di negara tengah dan setia pada Otori, ia mengenal kota itu dan tahu jalan pulang.
Sedangkan Kumamoto jauh di wilayah barat, ia belum pernah ke sana. Begitu sampai di sana, ia tidak akan punya peluang kabur. Kapan kami akan pergi? Tanya perlahan. Begitu ketua dan Hisao siap, kau akan sudah di jalan sebelum siang. Kudengar Lord Arai akan mengirim pengawal. Noriko mengangkat mangkuk. Aku harus membawa semua ini ke dapur. Aku belum selesai makan. Apa itu salahku kalau kau makan begitu lambat? Lagi pula aku juga tidak lapar. Kumamoto jauh dari sini, ujar Noriko saat keluar. Maya tahu ia hanya punya sedikit waktu untuk mengambil keputusan. Mereka pasti membawanya dengan disembunyikan, dengan tangan terikat mungkin, ia bisa saja mengecoh pengawal Zenko tapi takkan bisa lolos dari Akio. Ia mulai mengukur kamar itu dengan jarak langkah. Udara terasa semakin panas, ia lapar dan lelah, saat berjalan tanpa berpikir, ia hanyut dalam mimpi yang terjaga, dan melihat Miki berada di gang di belakang rumah. Maya terbangun kaget, ini mungkin nyata, Shizuka pasti mengajak Miki begitu mendengar kematian Taku. Mereka datang untuk mencarinya, Miki ada di luar, mereka bisa pergi ke Hagi bersama-sama, mereka bisa pulang ke rumah. Ia tidak ingin berpikir lagi karena hanya akan membuang-buang waktu. Ia mengubah wujud menjadi kucing dan melewati dinding. Seorang perempuan di beranda berusaha menghalaunya dengan sapu sewaktu Maya berlari melewatinya, terus berlari melintasi halaman, tidak berusaha sembunyi-sembunyi, tapi ketika sampai di dinding sebelah luar, dilewatinya bangunan bengkel dan merasakan kehadiran Hisao di sana. Jangan sampai dia melihatku, dia tidak akan membiarkan aku pergi. Gerbang belakang terbuka, dan dari jalanan di depannya terdengar olehnya derap kuda mendekat. Ia menoleh ke belakang dan melihat Hisao berlari dengan senjata di tangan, matanya mencari-cari di halaman. Ketika melihat, dia berseru, kembali. Ia merasakan kekuatan perintah itu, dan tekadnya melemah. Si kucing mendengarkan majikannya, si kucing tidak akan meninggalkannya. Ia sudah berada di luar, di jalanan, tapi kaki kucing itu terasa berat. Hisao memanggil lagi. Ia harus kembali kepadanya. Maya sadar dari sudut matanya melihat sosok samar yang tak kelihatan. Secepat bilah pedang, dari seberang jalan, sesuatu melesat di antara kucing itu dan Hisao, dan sosok itu memiliki ketajaman yang luar biasa hingga memutuskan keterkaitan antara mereka berdua. Maya, didengarnya Miki memanggil. Maya, dan saat itulah Maya mendapatkan kekuatan untuk berubah wujud. Miki, sekarang kelihatan, berdiri di sampingnya. Adik kembarnya itu memegang erat-erat tangannya. Hisao berteriak dari gerbang, tapi suaranya hanya suara anak laki-laki. Maya tidak harus mendengarkannya lagi. Kedua gadis itu menghilang lagi, dan selagi pengawal Lord Arai datang dari sudut jalan, mereka berlari tanpa terlihat memasuki jalan-jalan kota pelabuhan yang sempit dan berliku-liku. Keberangkatan Takeo dari Miyako dilepas dengan upacara dan kegembiraan yang lebih besar, meski ada kekagetan dan kekecewaan karena ia pergi begitu cepat. Kemunculan Anda ibarat komet, ujar Lord Kono, ketika bangsawan itu datang mengucapkan selamat jalan. Melesat bercahaya melintasi langit musim panas. Takeo ingin tahu seberapa tulus pujian ini, karena orang biasanya percaya kalau komet merupakan pertanda buruk datangnya kehancuran dan kelaparan. Kurasa aku ada alasan mendesak untuk pulang, sahutnya, seraya memikirkan kalau Kono mungkin sudah tahu apa alasannya, tapi bangsawan itu tidak menunjukkannya, atau menyebutkan kematian Taku. Saga Hideki bahkan lebih tak bisa berkata-kata karena terkejut dan merasa tidak senang akan kepergiannya yang mendadak itu. Mendesak agar tinggal lebih lama lagi atau jika Lord Otori benar-benar harus kembali ke 3 negara, agar setidaknya meninggalkan Lady Maruyama untuk menikmati indahnya musim panas di ibu kota. Masih banyak yang perlu kita bicarakan, aku ingin tahu cara Anda memerintah 3 negara, apa yang menopang kemakmuran dan kesejahteraan kalian, bagaimana cara Anda menghadapi kaum barbar. Kami menyebutnya orang asing, Takeo berani membetulkan perkataannya. Saga menaikkan alisnya, orang asing, kaum barbar, sama saja. Lord Kono menghabiskan banyak waktu bersama kami. Dia pasti sudah melaporkannya kepada Anda. Lord Otori, Saga mencondongkan badan dan bicara dengan penuh rahasia. Lord Kono mendapatkan sebagian besar informasinya dari Arai. Keadaan sudah berubah sejak saat itu. Apakah aku mendapat jaminan dari Lord Saga? Tentu saja, kita sudah mengumumkan kesepakatan yang mengikat. Anda tidak perlu khawatir, kita adalah sekutu dan tak lama akan menjadi kerabat. Takeo bersikeras menolak bujukannya dengan sikap sopan yang tegas, dari semua penjelasan tentang keindahan yang perlu mereka lihat sebenarnya tidak bagus.
Ibu kota dilanda hawa panas, dan hujan plum yang bisa terjadi kapan saja membuat udara menjadi lembab dan berjamur. Ia tidak ingin Shigeko menderita dalam kondisi seperti itu. Ia ingin sekali pulang, merasakan dingin angin laut di Hagi, bertemu Kaede dan putranya, kemudian menghadapi Zenko dengan tegas. Lord Saga memberi kehormatan dengan menemani mereka selama minggu pertama perjalanan sampai di Sanda, tempat dia mengatur jamuan makan perpisahan. Saat jamuan selesai dan mereka akhirnya mengucapkan selamat tinggal, Takeo merasa semangatnya bangkit. Ia nyaris tidak menduga bisa pulang membawa kemenangan besar seperti ini. Membawa dukungan dan pengakuan kaisar, dan juga persekutuan yang tulus dengan Saga. Perbatasan wilayah timur akan aman dari serangan, tanpa dukungan Saga, Zenko bisa disembuhkan dari ambisinya dan menerima kenyataan sahnya pemerintahan Takeo. Bila ada bukti keterlibatannya dalam kematian Taku, maka dia akan dihukum. Tapi bila memungkinkan, demi Shizuka, maka aku akan membiarkannya tetap hidup. Takeo melakukan perjalanan dengan tandu, dengan formalitas besar, sampai ke Sanda. Sungguh lega Saga sudah pergi dan membuatnya bisa menanggalkan jubah indahnya lalu menunggang Tenba lagi. Hiroshi yang menungganginya karena kuda itu menjadi terlalu bersemangat dan sulit dikendalikan bila tidak ditunggangi setiap hari, kini Hiroshi menunggang kuda tua miliknya, Keri, anak Raku. Gadis itu, Mai, menceritakan kalau Ryumi, kuda Taku, mati bersama majikannya, tutur Hiroshi kepada Takeo saat mereka berkuda berdampingan. Tapi tidak jelas apakah dia juga mati ditembak. Hari itu cuaca panas, langit tak berawan, kuda-kuda berkeringat selagi jalan semakin menanjak menuju tanah lapang yang masih kelihatan jauh. Aku ingat dengan jelas saat pertama kali kita lihat kuda-kuda jantan itu, sahut Takeo. Kau langsung mengenali kalau mereka adalah anak-anak Raku. Mereka adalah pertanda pertama bagiku akan kembalinya harapan, bahwa kehidupan senantiasa bermula dari kematian. Aku merindukan Ryumi hampir sebesar rinduku pada Taku, ujar Hiroshi pelan. Untungnya kuda Otori tidak menunjukkan tanda-tanda kematian. Tentu saja, di bawah bimbingan tangan ahlimu, kurasa mereka makin berkembang. Kukira aku tak akan memiliki kuda seperti Sun lagi, tapi mesti kuakui aku sangat senang dengan Tenba. Tenba menantang untuk dijinakkan, tapi ternyata hasilnya baik-baik saja. Tenba berderap cukup tenang, namun tepat saat Hiroshi bicara, kuda itu mengibaskan kepala dan berputar ke arah mereka datang, seraya meringkik keras. Kau terlalu cepat bicara, ujar Takeo, seraya mengarahkan kuda itu kembali dalam kendalinya dan memaksanya agar bergerak ke depan lagi. Dia masih menjadi tantangan, kau takkan bisa mengabaikannya. Shigeko, yang sedari tadi berkuda di akhir arak-arakan bersama Gemba, datang menghampiri mereka. Sesuatu membuatnya kesal, ujar Shigeko, dan membelokkan pelana untuk memandang ke arah belakangnya. Dia merindukan Kirin, ujar Hiroshi. Mungkin sebaiknya kita tinggalkan saja dia bersama Kirin, ujar Takeo. Sempat terpikir olehku, tapi aku tidak ingin berpisah dengannya. Dia akan menjadi liar dan tidak bisa dikendalikan di Miyako. Hiroshi melirik ke arah Shigeko. Tenba dijinakkan dengan kelembutan, kini tidak bisa ditangani dengan kekerasan. Tenba terus gelisah, tapi Takeo menikmati tantangan untuk membujuk Tenba agar tenang, dan ikatan di antara mereka berdua semakin kuat. Bulan purnama di bulan ke-6 sudah berubah, tapi tidak membawa hujan yang diharapkan. Takeo takut kalau mereka harus melewati jalur pegunungan paling tinggi dalam keadaan hujan, dan lega karena hawa panas makin menyengat. Kuda-kuda semakin kurus, pengurus kuda khawatir mereka makan pasir atau cacingan. Lalat penghisap darah mengganggu manusia dan hewan di malam hari. Sewaktu bulan baru di bulan ke-7 muncul di ufuk timur, halilintar bergemuruh dan petir berkilatan di langit tiap malam, tapi tetap tidak turun hujan. Gemba menjadi sangat pendiam, seringkali saat terbangun di malam hari Takeo melihat dia sedang duduk tanpa bergerak, bermeditasi atau berdoa. 1 atau 2 kali ia bermimpi, atau membayangkan Makoto, nun jauh di Terayama, melakukan hal yang sama. Mimpi-mimpi Takeo menggambarkan benang putus dan peti mati kosong, cermin tanpa bayangan, manusia tanpa bayangan. Ada yang tidak beres, Gemba pernah berkata, dan ia merasakan itu dalam aliran darah dan tulangnya. Rasa sakitnya yang berkurang selama perjalanan, kini terasa lagi, lebih sakit dari yang pernah dirasakannya. Dengan desakan yang hanya setengah dipahaminya, diperintahkannya agar kecepatan perjalanan ditingkatkan, mereka bangun sebelum matahari terbit dan berkuda di bawah cahaya bulan. Sebelum bulan mencapai 1/4 bagian pertama,
Mereka sudah tak jauh dari jalur Raja Wali, kurang dari sehari perjalanan. Sake Masaki yang berjalan lebih dulu untuk mengintai, melaporkan. Hutan semakin lebat di sekitar jalur itu, pohon ek serta hornbeam, dengan pohon cedar dan pinus di lereng yang lebih tinggi. Mereka berkemah di bawah pepohonan, air melimpah karena ada mata air, tapi makanan yang mereka bawa menipis. Takeo tidur sedikit, dan terbangun dengan seruan salah satu pengawal, Lord Otori. Saat itu matahari baru akan terbit, burung-burung baru mulai berkicau. Matanya terbuka, mengira masih bermimpi, ia melihat sekilas, seperti biasa, pertama ke barisan kuda, lalu melihat Kirin. Hewan itu berdiri di samping Tenba, leher panjangnya membungkuk, kakinya meregang keluar, kepalanya dekat dengan kuda-kuda, tanda putihnya berkilau menakutkan ditimpa cahaya keabu-abuan. Takeo berdiri, tubuhnya terasa kaku dan pegal. Hiroshi yang tidur tidak jauh darinya sudah lebih dulu berdiri. Kirin kembali, pekiknya, seruannya membangunkan yang lain, dan seketika itu juga Kirin dikerumuni. Hewan itu menunjukkan semua tanda gembira karena berada di antara mereka, menggosokkan hidungnya pada Shigeko, serta menjilati tangan Hiroshi dengan lidah abu-abu panjangnya. Kulitnya tergores di mana-mana, lututnya berdarah, bagian belakang kaki kirinya tidak apa-apa, dan di lehernya ada bekas luka gesekan tali, seolah hewan itu berjuang melepaskan diri. Apa artinya ini? Tanya Takeo dengan gempar. Dibayangkannya hewan itu lari melintasi daerah yang tidak dikenalnya, langkah panjangnya yang canggung, ketakutan dalam kesendiriannya. Bagaimana hewan ini bisa kabur? Apakah mereka melepasnya? Shigeko menjawab, itulah yang kutakutkan. Seharusnya kita tinggal lebih lama, memastikan agar Kirin senang. Ayah, biarkan aku yang mengembalikannya. Sudah terlambat, sahutnya. Lihatlah, kita tak bisa menyerahkannya pada kaisar dalam kondisi seperti ini. Dia takkan sanggup bertahan dalam perjalanan, sahut Hiroshi setuju. Pemuda itu pergi ke mata air, mengisi ember dengan air dan membiarkan Kirin minum, kemudian mulai membasuh darah kering di badannya. Kulitnya mengkerut dan gemetar tapi tetap berdiri tenang. Tenba meringkik pelan melihatnya. Apa artinya ini? Tanya Takeo pada Gemba setelah hewan itu diberi makan dan perintah dikeluarkan agar perjalanan segera dilanjutkan. Haruskah kita meneruskan perjalanan dengan membawa Kirin? Atau haruskah kita mengirim semacam ganti rugi ke Miyako? Sejenak Takeo berhenti bicara, menatap putrinya selagi menenangkan dan membelai Kirin. Kaisar pasti merasa terhina karena hewan ini kabur, lanjutnya dengan suara pelan. Ya, Kirin memang disambut sebagai pertanda restu dari surga, tutur Gemba. Kini hewan itu menunjukkan kalau dia lebih memilihmu ketimbang Paduka yang mulia. Pasti akan dianggap sebagai penghinaan yang luar biasa. Apa yang harus kulakukan? Bersiap untuk berperang, kurasa, sahut Gemba tenang. Atau mencabut nyawamu sendiri, bila kau pikir itu lebih baik. Kau tahu segalanya, hasil pertandingan, penyerahan jatuh, kemenanganku. Tidakkah kau tahu yang satu ini? Segala sesuatu ada sebab dan akibat, sahut Gemba. Peristiwa keji seperti kematian takut telah melepaskan semua rangkaian peristiwa, ini pasti salah satunya. Mustahil bisa diramalkan atau mencegah semuanya. Diulurkan tangannya dan menepuk bahu Takeo, dengan cara yang sama Shigeko menepuk Kirin. Maaf, sudah kukatakan sebelumnya bahwa ada yang tidak beres. Aku berusaha mempertahankan keseimbangannya, namun keseimbangannya terputus. Takeo menatapnya, tidak sanggup memahami kata-katanya. Apakah telah terjadi sesuatu pada kedua putriku? Dihelanya napas dalam-dalam. Istriku, aku tak bisa mengatakan rincian semacam itu. Aku bukan penyihir atau dukun. Yang ku tahu hanyalah sesuatu yang menahan jaring yang rapuh telah terputus. Mulut Takeo terasa kering karena rasa takut. Bisakah diperbaiki? Gemba tidak menjawab, dan pada saat itu pula, di atas hiruk-pikuk persiapan, Takeo mendengar derap langkah kuda dari kejauhan. Ada yang berkuda ke arah kita, ujarnya. Tak lama kemudian kuda-kuda dalam barisan menaikkan kepala dan meringkik, dan kuda yang tengah berjalan menghampiri meringkik balik selagi berjalan dengan santai di sekitar kelokan jalur dan mulai kelihatan. Ternyata itu salah satu kuda Maruyama pemberian Shigeko kepada Lord Saga, dan penunggangnya adalah Lord Kono. Hiroshi berlari ke depan untuk mengambil tali kekang sewaktu bangsawan itu menghentikan kudanya, Kono melompat turun dari punggung kudanya. Penampilannya yang tidak bertenaga sirna sudah, laki-laki itu kelihatan kuat dan terampil, seperti saat pertandingan. Lord Otori, aku senang berhasil menyusul Anda. Lord Kono, balas Takeo.
Kurasa aku tak bisa menawarkan banyak untuk menyegarkan diri. Kami baru saja hendak melanjutkan perjalanan. Kami akan berada di seberang perbatasan pada tengah hari nanti. Takeo tidak peduli jika si bangsawan tersinggung. Ia percaya tak ada satu hal pun yang bisa memperbaiki posisinya sekarang ini. Aku harus meminta Anda menunda perjalanan, desak Kono. Mari bicara berdua saja. Kurasa tidak ada yang perlu dibicarakan saat ini. Kegelisahannya telah berubah menjadi kemarahan. Takeo bisa merasakan kemarahannya memuncak di balik matanya. Selama berbulan-bulan ia telah berusaha keras untuk bersabar dan mengendalikan diri. Kini dilihatnya kalau semua upayanya akan hancur oleh kejadian yang tak beraturan, rasa suka Kirin yang tidak terkendali pada kawannya ketimbang dengan orang asing. Lord Otori, aku tahu Anda menganggapku sebagai musuh, tapi percayalah, perhatianku pada Anda tulus dari lubuk hatiku. Mari, beri aku waktu untuk menyampaikan pesan Lord Saga. Tanpa menunggu jawaban, Kono berjalan menjauh menuju pohon cedar yang sudah tumbang hingga seolah menyediakan tempat duduk yang alami. Kerabat kaisar itu duduk dan memberi isyarat agar Takeo bergabung dengannya. Takeo melihat sekilas ke timur. Tepian pegunungan tampak hitam pekat berlawanan dengan langit yang berkilauan, berlukiskan warna keemasan. Kuberi waktu sampai matahari menyinari puncak gunung, ujar Takeo. Izinkan aku ceritakan apa yang terjadi. Kemenangan dari kunjungan Anda agak meredup dengan kepergian Anda yang lebih awal. Tadinya Kaisar berharap bisa lebih mengenal Anda membuat Kaisar terkesan. Tetap saja, Kaisar cukup gembira dengan hadiah-hadiah pemberian Anda, terutama hewan ini. Kaisar kemudian khawatir melihat Kirin yang kian gelisah setelah kepergian Anda. Kaisar mengunjunginya setiap hari, tapi hewan itu ketakutan dan tidak mau makan selama 3 hari. Kemudian dia kabur. Kami mengejarnya, tapi tentu saja, semua upaya kami untuk menangkapnya gagal, dan akhirnya dia berhasil lolos. Suasana ibu kota berubah dari gembira bahwa Kaisar direstui surga menjadi ejekan, bahwa restu surga berpindah, bahwa ternyata Lord Otorilah yang didukung surga, bukannya Kaisar dan Lord Saga. Kono berhenti sejenak. Tentu saja, penghinaan ini tak bisa diabaikan. Aku bertemu Lord Saga saat beliau meninggalkan Sanda, dan segera berbalik arah. Lord Saga berada hampir tidak sampai sehari menunggang kuda di belakangku. Kekuatan telah dihimpun, pasukan khususnya senantiasa siaga, dan mereka sudah siap untuk kemungkinan semacam ini. Pasukan Anda kalah banyak dengannya. Aku diperintahkan menyampaikan bahwa bila Anda tidak kembali bersamaku dan meminta maaf pada Kaisar, maka Anda harus bunuh diri. Aku khawatir pilihan untuk mengasingkan diri sudah tidak ada lagi. Saga akan memburu Anda dan merebut 3 negara dengan paksa. Anda dan keluarga Anda akan dihukum mati, kecuali Lady Maruyama, yang Lord Saga harap bisa dinikahinya. Bukankah sejak awal dia telah merencanakan akan seperti ini jadinya, sahut Takeo, tidak berusaha mengendalikan amarahnya. Biarkan dia mengejarku, dia akan kaget atas yang akan menantinya. Aku tidak bisa mengatakan kalau aku terkejut, tapi menyesali keputusan Anda, ujar Kono. Anda harus tahu betapa aku mengagumi Anda. Takeo memotong perkataannya. Kau sering menyanjungku, tapi kurasa kau berniat jahat padaku dan berusaha melemahkan diriku. Mungkin kau merasa dengan cara tertentu akan dapat membalaskan dendam atas kematian ayahmu. Jika kau memang memiliki kehormatan atau keberanian sejati, mestinya kau menantangku secara langsung, ketimbang diam-diam bersekongkol dengan Lord Arai, bawahanku dan adik iparku. Kau ular bermuka 2 yang hebat. Kau telah menghina dan menipuku. Wajah Kono yang sudah pucat makin pucat. Kita akan berjumpa dalam pertempuran, sahutnya. Saat itu tipuan dan ilmu sihir takkan bisa menyelamatkan Anda. Kono berdiri, dan tanpa membungkuk hormat berjalan ke arah kudanya, melompat ke atas punggungnya lalu menarik tali kekang dengan kasar untuk memalingkan kepala kudanya. Kuda itu enggan meninggalkan kawan-kawan, dan agak melawan. Kono menghentakkan kaki di bagian samping kuda itu bereaksi dengan melompat dan menendang, melemparkan bangsawan itu yang terjatuh dengan memalukan ke tanah. Keadaan menjadi sunyi. 2 pengawal terdekat menarik pedang, dan Takeo tahu semua orang berharap ia memberi perintah untuk membunuh Kono. Ia berharap melakukannya sendiri, sesuatu untuk melampiaskan kemarahannya, ingin menghukum orang yang berada di bawah kakinya atas semua penghinaan, rencana jahat, dan pengkhianatan yang mengepung dirinya. Tapi sesuatu mencegahnya untuk melakukan itu. Hiroshi, ambil kuda Lord Kono dan bantu dia, ujarnya, lalu berpaling agar tak lebih mempermalukan bangsawan itu.
Para pengawal menurunkan pedang lalu menyarungkannya kembali. Saat didengarnya derap langkah kaki makin menjauh menyusuri jalan itu, Takeo berpaling ke arah Hiroshi dan berkata, kirim Sakai pergi untuk memberitahu Kahei dan perintahkan dia bersiap untuk berperang. Kita harus berhasil menyeberangi jalur sempit secepat mungkin. Ayah, bagaimana dengan Kirin? Tanya si Gecko. Dia kelelahan. Dia takkan sanggup mengikuti kita. Hewan itu harus bisa mengikuti kita. Bila tidak maka lebih baik dibunuh sekarang juga, sahutnya, dan melihat wajah putrinya tercengang. Besok mungkin ia akan melihat putrinya bertarung mempertahankan diri, Takeo sadar. Namun putrinya itu belum pernah membunuh satu makhluk hidup pun. Si Gecko, tuturnya, ayah bisa menyelamatkanmu dan Kirin hanya dengan cara menyerahkan diri pada Lord Saga. Ayah akan bunuh diri, kau akan menikah dengannya, dan kita masih bisa menghindari peperangan. Kita tidak bisa lakukan itu, sahut si Gecko tanpa ragu. Saga telah menipu dan mengancam kita, serta mengingkari semua janjinya pada kita. Akan kupastikan Kirin tidak tertinggal. Maka tunggangilah Tenba, sahut Takeo. Mereka berdua akan saling memberi semangat. Sebagai gantinya, Takeo mengambil kuda si Gecko, Ashige, dan menyuruhnya berjalan di depan bersama Gemba, seraya berpikir kalau putrinya akan lebih aman di sana ketimbang berada di belakang. Kemudian muncul masalah apa yang harus dilakukan dengan kuda beban, dan hadiah-hadiah mewah dari Kaisar dan Lord Saga yang mereka bawa. Kuda-kuda itu tidak bisa mengimbangi jalan kuda lainnya, merasa kalau Kaisar sudah terlanjur tersinggung dan tak bisa ditebus dengan apapun, Takeo memerintahkan agar bal-bal dan keranjang ditinggalkan di dekat kuil batu kecil di tepi mata air. Takeo menyesali kehilangan benda-benda indah itu, jubah sutra, cermin perunggu, dan mangkuk berpernis. Ia berpikir betapa Kaede sangat senang atas itu semua, tapi tidak melihat ada jalan keluar lain. Tandu pun ditinggalkannya, bahkan baju zirah berhias indah pemberian Lord Saga. Baju zirah itu berat dan tidak praktis, dan Takeo lebih suka baju zirah miliknya yang diurus oleh Kahei. Semua benda itu adalah sesaji untuk Dewa Gunung, tuturnya pada Hiroshi, selagi mereka berkuda menjauh. Meski aku tidak percaya dewa manapun bisa menolong kita saat ini. Apa artinya restu dari surga? Kita tahu kalau Kirin hanyalah hewan biasa, bukan makhluk dalam dongeng. Hewan itu kabur karena merindukan kawannya. Kini Kirin sudah menjadi perlambang, sahut Hiroshi. Begitulah cara manusia menghadapi dunia. Kini bukan saatnya untuk bicara filsafat. Sebaiknya kita bicarakan tentang rencana pertempuran. Ya, aku sudah memikirkannya sejak kita melewati jalan ini. Perbatasan di depan kita dapat digunakan untuk bertahan menghadapi pasukan Saga. Tapi apakah kini perbatasan itu tidak dijaga? Andai aku menjadi Saga, akan kututup semua rute yang bisa kau lalui sebelum kau meninggalkan ibu kota. Itu juga terpikir olehku, aku Takeo, dan ketakutan mereka dipastikan tak lama kemudian saat Sakai kembali melaporkan bahwa jalur telah dipenuhi pasukan Saga yang bersembunyi di sela bebatuan dan pepohonan, bersenjatakan panah dan senjata api. Aku memanjat pohon dan melihat ke belakang ke arah timur, tutur Sakai. Dengan teropong aku melihat pasukan Saga dari kejauhan, sedang mengejar kita. Mereka mengibarkan panji-panji merah, dan pasukan pertahanan Saga di perbatasan pasti juga sudah melihatnya. Aku suruh Kitayama mengitari tempat itu, bila orang lain bisa melewatinya, maka dia juga bisa melewatinya, tapi dia harus mendaki gunung dan turun di sisi gunung yang satunya lagi sebelum mencapai tempat Lord Miyoshi. Butuh berapa lama hingga dia bisa sampai di sana? Tanya Takeo. Beruntung bila dia bisa sampai sebelum malam. Ada berapa banyak pasukan di perbatasan? 50-100 orang. Kami tak sempat menghitungnya. Baiklah, pasukan kita kurang lebih sebanding dengan jumlah pasukan musuh, ujar Hiroshi. Tapi mereka memiliki semua keuntungan dari tanah datar. Terlambat untuk memberi kejutan, tapi bisakah kita mengecoh dengan mengitari mereka? Tanya Takeo. Satu-satunya harapan kita adalah menggiring mereka ke lahan terbuka, sahut Hiroshi. Saat itulah kita bisa menembak mereka satu demi satu. Anda dan Lady Shigeko harus berkuda dengan kecepatan penuh, sementara kami melindungi kalian. Takeo terdiam merenung selama beberapa saat, kemudian menyuruh Sakai pergi lebih dulu bersama pengawal lainnya untuk berhenti tepat di depan perbatasan lalu bersembunyi. Ia lalu menyusul Shigeko dan Gemba. Bagian 30. Ayah harus meminta kuda itu kembali, ujarnya. Ayah hendak memancing musuh keluar dari persembunyian. Ayah takkan pergi sendirian, kan? Tanya Shigeko, sewaktu turun dari punggung Tenba lalu mengambil tali kekang Ashige dari tangan ayahnya.
Ayah akan pergi bersama Tenba dan Kirin, sahutnya. Tapi takkan ada yang melihat ayah. Takeo jarang memperlihatkan kemampuan tribenya pada Shigeko, atau bahkan membicarakannya, dan kini pun ia tak ingin menjelaskannya. Dilihatnya tatapan ragu putrinya yang kemudian dengan cepat dikendalikannya. Jangan khawatir, ujarnya, tak ada yang bisa menyakiti ayah. Tapi kau harus menyiapkan panahmu dan bersiap untuk menembak mati. Kami akan berusaha melumpuhkan mereka ketimbang membunuh mereka, sahutnya seraya melirik ke arah Gemba yang duduk diam tanpa ekspresi di punggung kuda hitamnya. Ini akan menjadi pertempuran yang sebenarnya, bukan perlombaan, tutur Takeo, ingin putrinya siap untuk peperangan yang haus darah. Mungkin kelak kau tak punya pilihan. Ayah harus ambil jatuh kembali. Ayah jangan pergi tanpa membawanya. Takeo mengambil pedang itu dari putrinya dengan rasa terima kasih. Ada bingkai khusus yang sengaja dibuat pada pedang itu, hingga terlalu berat bagi Shigeko untuk membawanya. Pedang itu sudah di punggung Tenba, tepat di depan pelana. Pedang itu masih disarungi dengan kain upacaranya dan kelihatan luar biasa. Takeo mengikatkan tali sutra Kirin ke tali leher Tenba dan sebelum menaiki kuda, dipeluknya Shigeko, berdoa dalam hati bagi keselamatan putrinya. Saat itu kira-kira tengah hari dan cuaca sangat panas. Takeo meraih tali kekang Tenba dengan tangan kiri, mendongak sesaat dan melihat awan tebal yang mengandung kilat menumpuk di arah barat. Tenba mengibaskan kepala menghalau kerumunan serangga kecil yang menggigitinya. Sewaktu menunggang kuda menjauh dari pasukan bersama Kirin, Takeo menyadari ada seseorang yang berjalan kaki mengikutinya. Ia telah memerintahkan bahwa dia harus pergi sendiri, lalu memalingkan pelananya untuk memerintahkan siapapun itu agar kembali ke pasukan. Lord Otori, ternyata itu Mai, gadis Muto, adik Sada. Takeo berhenti sejenak, lalu gadis itu berjalan menghampiri ke samping kuda. Tenba mengayunkan kepala ke arah gadis itu. Mungkin aku bisa membantu, ujarnya. Izinkan aku pergi bersama Anda. Kau bersenjata? Mai menarik sebilah belati dari balik jubahnya. Aku juga punya pisau lempar, dan garote. Lord Otori berencana menggunakan kemampuan menghilang? Takeo mengangguk. Aku juga bisa menggunakannya. Apakah Anda bermaksud memaksa musuh menampakkan diri agar para pengawal bisa menyerang mereka? Mereka akan melihat seekor kuda perang dan Kirin berjalan sendiri. Kuharap keingintahuan dan keserakahan akan menggiring mereka menghampirinya. Jangan menyerang dulu sampai mereka berada di daratan terbuka dan Sugita memerintahkan tembakan pertama. Mereka pasti terbuai dengan kecerobohannya sendiri. Berlindung di sisi manapun yang kelihatannya hanya ada sedikit musuh, dan bunuh musuh sebanyak-banyaknya semampumu. Makin mereka kebingungan, makin bagus. Mai tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan. Setiap nyawa yang kuhabisi akan membalaskan dendam kakakku. Kini aku yang memulai peperangan, pikirnya dengan perasaan sedih saat didesaknya Tenba agar berjalan lagi, lalu membiarkan kemampuan menghilang menyelimuti dirinya. Jalanan itu makin curam dan berbatu, tapi tepat di depan perbatasan, jalannya agak menanjak dan melebar. Matahari masih tinggi di langit, tapi sudah mulai tenggelam di ufuk barat, dan bayang-bayang mulai memanjang. Di kedua sisi jajaran pegunungan, muncul dari hutan lebat, terbentang 3 negara, kini berselimut awan. Petir berkilatan di kejauhan, dan terdengar gemuruh halilintar yang membuat Tenba mengibaskan kepala dan gemetar. Kirin berjalan dengan tenang dan anggun seperti biasa. Di kejauhan Takeo mendengar desingan layang-layang dan kepakan sayap burung, keriat-keriut pepohonan tua, dan gemericik air. Saat memasuki lembah, terdengar olehnya suara berbisik, gemerisik pelan orang berpindah tempat, helaan busur, dan bahkan lebih mengancam lagi, bunyi ketukan senjata api yang tengah diisi bubuk mesiu. Sesaat darahnya membeku. Takeo tidak takut mati, ia sudah sering bersentuhan dengan kematian hingga tidak membuatnya takut. Terlebih lagi, ia sudah yakin kalau tak seorang pun yang bisa membunuhnya sampai putranya sanggup melakukannya. Tapi kini rasa takut yang nyaris tak disadarinya muncul, pada peluru yang bisa membunuh dari jauh, biji besi yang mampu mengoyak daging dan tulang. Bila aku harus mati, izinkan aku mati oleh pedang. Ia berdoa saat halilintar bergemuruh lagi, bila aku mati akibat senjata api, maka itu hanya untuk keadilan, karena akulah yang mengenalkan serta mengembangkan benda itu. Ia tak ingat pernah menggunakan kemampuan menghilang saat menunggang kuda, ia membiasakan diri untuk memisahkan keterampilan ksatria dari kemampuan tribe. Dibiarkannya tali kekang kuda menggantung dan mengangkat kakinya dari sanggurdi agar tidak kelihatan ada penunggangnya. Ia ingin tahu apa yang ada dalam pikiran prajurit yang tengah memandangi kuda dan Kirin berjalan melewati lembah.
Apakah pemandangan itu mimpi, atau legenda yang menjadi kenyataan? Kuda hitam, dengan surai dan ekor berkilau sama terangnya dengan pelana, pedang di samping pelana, serta kirin, tinggi dan asing, dengan leher panjang serta kulit yang bercorak aneh. Terdengar olehnya desingan sebatang anak panah, Tenba juga mendengarnya dan terkejut. Takeo berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya selagi gerakan mendadak itu menarik tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Tak ingin terjatuh seperti Kono ataupun kehilangan kemampuan menghilangnya karena kurang konsentrasi. Dipelankan napasnya dan membiarkan tubuhnya mengikuti gerakan kuda seakan mereka adalah satu makhluk. Anak panah itu berjatuhan ke tanah sejauh beberapa langkah di depannya. Anak panah itu tidak dibidik langsung ke arah hewan-hewan itu, hanya sekadar menguji reaksi alami mereka. Takeo membiarkan Tenba bergerak dengan cepat dan ringan. Kemudian ia menekan kedua kaki agak di samping perut kuda itu, memaksanya maju, bersyukur atas reaksi kuda itu seperti yang diharapkannya. Kirin pun mengikuti dengan patuh. Terdengar teriakan di sebelah kanannya, dari sebelah utara lembah. Tenba menegakkan telinga dan memutarnya ke arah suara tadi. Satu orang lagi menjawab teriakannya, dari arah selatan. Langkah Tenba mulai berderap dan Kirin mulai berlari dengan lompatan naik turun di sebelahnya. Anggota pasukan mulai menampakkan diri satu demi satu, bermunculan dari tempat persembunyian mereka lalu berlarian ke permukaan lembah. Mereka tidak bersenjata berat sehingga mudah untuk mengepung dan lebih leluasa, mereka berharap bisa menyergap cepat. Sebagian besar mereka bersenjatakan busur panah, dan beberapa senjata api, tapi mereka mengesampingkan senjata ini. Tenba mendengus, panik karena mereka seperti sekawanan serigala, dan mempercepat langkahnya sampai akhirnya melangkah santai dan pelan lagi. Hal ini membuat lebih banyak lagi pasukan bermunculan dan berlarian lebih cepat, berusaha menghalangi agar kedua hewan itu jangan ke ujung lembah. Takeo merasakan tanah mulai curam, mereka telah melewati titik tertinggi lembah, bisa dilihatnya tanah datar di bawahnya tempat pasukan Kahei menunggu. Kini teriakan terdengar di mana-mana, mereka berlomba-lomba menjadi orang pertama yang memegang tali kekang kuda perang itu untuk menyatakan menjadi miliknya. Di depan, 5 atau 6 orang pasukan berkuda muncul dari celah antara tebing yang curam. Tenba berderap, meliuk bak kuda jantan tengah menggiring kuda betina, menyeringai, bersiap menggigit, langkah panjang Kirin membuatnya seperti melayang di atas tanah. Takeo mendengar sebatang anak panah berdesing melewati dirinya, dan melihat prajurit pertama terjatuh, anak panah menembus dadanya. Di belakangnya terdengar dentuman langkah kuda selagi pasukannya Hiroshi berhamburan memasuki lembah. Desingan mengerikan anak panah memenuhi udara, bak kepakan sayap. Terlambat, pasukan itu menyadari kalau itu jebakan dan mulai berlarian kembali untuk berlindung di antara bebatuan. Satu prajurit segera tumbang, sebilah pisau berbentuk bintang menancap di matanya, membuat mereka yang berada di belakangnya cukup lama merasa ragu untuk lari ke luncuran anak panah selanjutnya. Baik Tenba maupun Kirin berada tepat di luar jangkauan, atau kemahiran para pemanahnya memang luar biasa, karena tak satu pun mengenai kedua hewan itu. Pasukan berkuda muncul di depannya, pedang terhunus di tangan. Takeo meraba-raba sang gurdi, memasukkan kakinya, menguatkan diri lalu menarik jatuh dengan tangan kiri. Ia membiarkan dirinya terlihat di waktu yang sama ketika mengayunkan pedang ke kiri, menghantam prajurit berkuda hingga jatuh dari pelana. Ia menghempaskan berat badannya ke belakang saat berusaha melambatkan gerakan Tenba, lalu ia menebas tali yang mengikat Kirin ke kuda itu. Kirin berlari dengan canggung ke depan sementara Tenba, mungkin mengingat untuk apa dia dilahirkan, melambatkan langkah dan berputar untuk menghadapi prajurit berkuda lain yang kini mengepung Takeo. Dilupakannya usia dan cacat tangannya, tangan kiri mengambil alih peran tangan kanannya yang cacat. Jatuh melompat seperti yang biasa dilakukannya, seolah bergerak atas kehendaknya sendiri. Ia menyadari Hiroshi yang datang bergabung dengannya. Kuda tunggangan Hiroshi yang berkulit abu-abu pucat memerah karena darah. Lalu sekumpulan prajurit datang mengelilinginya, Shigeko dan Gemba dengan busur tersandang di punggung dan pedang di tangan. Maju terus, serunya kepada mereka, dan tersenyum dalam hati selagi mereka berjalan melewatinya dan mulai berjalan menurun. Shigeko aman, setidaknya untuk hari ini. Bentrokan mereda dan sadar kalau pasukan berkuda musuh yang terakhir tengah berusaha menyelamatkan diri, dan prajurit pejalan kaki juga kabur, mencari perlindungan di sela bebatuan dan pepohonan. Apakah kita akan kejar mereka? Seru Hiroshi, sambil mengatur napas, membelokkan Keri. Jangan, biarkan mereka pergi. Saga pasti sudah dekat di belakang.
Jangan ditunda, kita sudah berada di 3 negara. Kita akan bergabung dengan Kahei malam ini. Tadi hanyalah pertempuran kecil, pikir Takeo saat mengembalikan Jato ke sarung dan akal warasnya mulai kembali. Pertempuran besar akan terjadi nanti. Kumpulkan prajurit kita yang terluka dan tewas, perintahnya pada Hiroshi. Jangan tinggalkan satu orang pun. Kemudian Takeo berteriak lantang, Mai, Mai. Dilihatnya kedipan sosok dengan kemampuan menghilang di sisi utara, lalu mengarahkan Tenba menghampiri saat gadis itu menampakkan diri. Takeo mengulurkan tangan lalu mengayunkan gadis itu naik di belakangnya. Kau terluka? Serunya sambil menengok ke belakang. Tidak, teriak Mai balik. Aku membunuh 3 orang dan melukai 2 orang. Dapat dirasakannya debar jantung Mai berpacu cepat menempel di punggungnya. Aroma keringat Mai mengingatkan Takeo kalau sudah berbulan-bulan sejak ia tidur dengan istrinya. Betapa ia sangat merindukan Kaede, istrinya memenuhi pikirannya saat mengamati lembah untuk melihat prajuritnya yang selamat dan mengumpulkan sisa-sisanya. 5 orang tewas, sepertinya, mungkin 6 orang terluka. Takeo bersedih bagi mereka yang tewas, kesemuanya telah ia kenal selama bertahun-tahun, dan bertekad memakamkan mereka dengan penghormatan yang tinggi di kampung halaman mereka di 3 negara. Pasukan Saga yang tewas ditinggalkannya di lembah, tidak bersusah payah menebas kepala mereka atau mengurus yang terluka. Saga akan berada di tempat ini esok hari, lalu entah di hari yang sama atau keesokan harinya mereka akan bertemu dalam pertempuran. Suasana hatinya murung saat memberi salam pada Kahei di tanah lapang di bawah. Lega melihat Minoru tidak terluka, ia pergi bersama juru tulis itu ke tenda Kahei, tempat diceritakannya semua yang telah terjadi pada sang komandan, serta membicarakan rencana untuk keesokan harinya. Hiroshi membawa kuda ke dalam barisan, tempat Takeo bisa melihat putrinya bersama Kirin. Wajah putrinya pucat, dan entah bagaimana terlihat agak kurus, hatinya terasa pedih melihat penderitaan putrinya. Setidaknya kita tahu Saga tak bisa datang lewat jalan lain, tutur Takeo. Dia harus melewati jalur sempit itu. Kita akan segera kirim pasukan untuk mempertahankannya, seru Kahei. Tidak, akan kita biarkan terbuka. Kita harap Saga mengira kita sedang kabur, kehilangan semangat dan kebingungan. Dan dia harus kelihatan seperti penyerang. Kita sedang mempertahankan 3 negara, bukan menentang Saga atau Kaisar. Kita tidak bisa tinggal di sini dan menahannya dengan tidak jelas. Kita harus mengalahkannya dengan telak dan membawa kembali pasukan ke wilayah barat untuk menghadapi Zenko. Kau sudah mendengar tentang kematian Taku? Aku sudah mendengar desas-desus, tapi kami tidak ada kabar resmi dari Hagi. Tidak ada kabar dari istriku? Tidak ada kabar sejak bulan ketiga, dan dia juga tidak menyebutkan tentang berita duka ini. Mungkin saat itu Kaede memang belum mendengar kabar itu. Hal itu membuat Takeo lebih tertekan lagi, karena ia mengharapkan surat dari istrinya, dengan berita tentang situasi negara tengah dan wilayah barat, begitu pula dengan kabar tentang kesehatannya juga si bayi. Aku belum mendapat kabar dari istriku, kami pernah mendapat pesan dari Inuyama, tapi tidak ada kabar dari negara tengah. Kedua laki-laki itu terdiam sejenak, memikirkan rumah mereka nun jauh di sana dan anak-anak mereka. Baiklah, orang bilang kalau kabar buruk tersebar lebih cepat ketimbang kabar baik, seru Kahei, membuang kekhawatiran dengan cara yang biasa, dengan kegiatan fisik. Mari kutunjukkan pasukan kita. Kahei sudah mengatur pasukan dalam formasi tempur, kekuatan utama di sisi barat tanah datar, dan bagian samping di sepanjang tepi utara terlindungi oleh barisan bukit yang menonjol. Di sini ditempatkannya para prajurit bersenjata api, begitu pula dengan pasukan pemanah tambahan. Kita menghadapi cuaca buruk, ujarnya. Jika terlalu basah untuk menggunakan senjata api, maka kita kehilangan keuntungan terbesar kita. Takeo berjalan bersamanya di bawah cahaya rembulan untuk menginspeksi posisi, penjaga juga membawakan obor ilalang. Bulan putih semakin mendekati purnama, namun awan gelap berarak tidak beraturan, dan kilat menyala di langit barat. Gemba duduk di bawah sebatang pohon runjung kecil, di dekat kolam yang menyediakan air buat mereka, matanya terpejam, jelas terpisah dari hiruk-pikuk kemah di sekitarnya. Mungkin adikmu bisa terus menunda turunnya hujan, ujar Takeo, berusaha membangkitkan semangat dirinya dan juga Kahei. Hujan atau tidak, kita harus bersiap menyambut serangan mereka, sahut Kahei. Kau sudah bertempur 1 kali hari ini. Aku akan berjaga sementara kau dan pendampingmu tidur. Karena sudah berada di perkemahan sejak bulan kelima, Kahei mengatur agar ia bisa nyaman, Takeo mandi dengan air dingin, makan sedikit,
kemudian meregangkan badan di bawah lipatan sutra tenda. Ia langsung tertidur, dan memimpikannya Kaede. Mereka berada di penginapan di Suwano, dan malam itu adalah malam pertunangan Kaede dengan Shigeru. Dilihatnya Kaede saat berusia 15 tahun, wajahnya masih mulus tanpa kerutan, tanpa goresan bekas luka di leher, rambut tebalnya hitam tergerai. Dilihatnya lentera berkelap-kelip di antara mereka berdua saat Kaede menatap tangannya lalu menaikkan pandangan ke wajah. Dalam mimpinya, Kaede ditunangkan dengan Shigeru sekaligus telah menjadi istrinya, diserahkannya hadiah pertunangan kepada Kaede, dan di saat yang bersamaan meraih tubuh Kaede dan menariknya ke arahnya. Saat dirasakannya bentuk tubuh Kaede yang amat disayanginya dalam pelukannya, terdengar olehnya gemeletak api dan menyadari kalau gerakannya yang tergesa-gesa menghantam lentera hingga jatuh. Ruangan itu meledak terbakar, api melahap tubuh Shigeru, Naomi, Kenji. Takeo terbangun, bau terbakar menyesakkan cuping hidungnya, hujan sudah memerciki tenda, kilat menghanguskan perkemahan, cahaya terangnya yang mengerikan, halilintar memecah langit. Setelah Takeo memotong tali pengikat, Kirin terus berlari melintasi lembah, namun kakinya tidak cocok dengan permukaan tanah yang berbatu, dan segera saja langkahnya melambat, berjalan terpincang-pincang. Keributan di belakangnya membuatnya panik, namun di depannya nampak sosok manusia dan kuda yang tidak dikenalnya. Sadar kalau orang dan kuda yang sayang padanya masih di belakang, hewan itu menunggu dengan kesabaran dan kepatuhannya yang biasa. Shigeko dan Gemba menemukannya di sana, lalu membawanya ke perkemahan. Shigeko diam tanpa bicara saat melepas pelana Ashige, mengencangkan tali di barisan kuda. Gemba mengambil rumput kering dan air. Mereka dikelilingi prajurit dari perkemahan yang ingin mengetahui tentang pertarungan tadi, tapi Gemba menghalau mereka. Dia mengatakan bahwa Kahei harus diberitahu lebih dulu, dan bahwa Lord Otori ada di belakang mereka. Shigeko melihat ayahnya berkuda memasuki perkemahan. Si gadis Muto, Mai, di belakang ayahnya dan Hiroshi di sampingnya. Sesaat ia merasa mereka berdua seperti orang yang berbeda, berlumuran darah, kejam, ekspresi kemarahan sisa pertempuran masih tergambar di wajah mereka. Ekspresi wajah Mai pun sama, membuat figurnya kelihatan maskulin. Hiroshi yang pertama turun dari kuda dan mengulurkan kedua tangannya untuk mengangkat gadis itu turun dari punggung Tenba. Setelah itu Takeo turun dan menyapa Kahei. Hiroshi mengambil tali kekang kedua kuda itu, tapi kemudian berdiri sebentar untuk berbicara dengan Mai. Shigeko berharap ia memiliki pendengaran tajam agar tahu apa yang sedang mereka bicarakan, kemudian mencaci dirinya sendiri karena merasa cemburu. Perasaan itu menodai rasa lega karena ternyata ayahnya dan Hiroshi tidak terluka. Tenba mencium bau Kirin dan meringkik keras. Hiroshi melihat ke arahnya dan Shigeko melihat ekspresi laki-laki yang sangat dikenalnya. Aku mencintainya, pikir Shigeko. Aku hanya akan menikah dengannya. Hiroshi mengucapkan selamat tinggal kepada Mai lalu membawa kedua kuda menuju barisan kuda, mengikat kuda miliknya, Keri, di samping Ashige, dan Tenba di sebelah Kirin. Mereka semua bahagia sekarang, ujar Shigeko, saat hewan-hewan itu makan dan minum. Mereka punya makanan, punya teman, dan sudah lupa peristiwa mengerikan hari ini. Mereka tidak tahu apa yang menanti besok. Gemba meninggalkan mereka, mengatakan kalau dia perlu menghabiskan waktu seorang diri. Dia pergi untuk menguatkan dirinya dengan ajaran Hou, ujar Shigeko. Aku harus melakukan hal yang sama. Tapi aku merasa telah mengkhianati semua yang telah diajarkan para guru besar. Ia memalingkan wajah, seketika air mata terasa menusuk kelopak matanya. Aku tak tahu apakah hari ini aku telah membunuh, ujarnya pelan. Tapi panahku mengena banyak orang. Bidikanku tepat kena sasaran, tak satupun anak panah yang meleset. Aku tidak ingin menyakiti anjing-anjing itu, namun aku ingin menyakiti orang-orang itu. Aku merasa gembira saat darah mereka menyembur. Berapa banyak dari mereka yang sudah mati sekarang? Aku juga membunuh, tutur Hiroshi. Aku dilatih semasa kecil untuk hal ini, dan sudah terbiasa. Namun kini, setelah kejadian itu, aku merasakan penyesalan dan kesedihan. Aku tidak tahu bagaimana lagi cara untuk tetap setia pada ayahmu, kepada 3 negara, atau melakukan semampuku untuk melindungi ayahmu juga dirimu. Setelah berhenti sejenak, Hiroshi lalu menambahkan, besok pasti lebih buruk lagi. Pertarungan kecil ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan pertempuran yang akan terjadi nanti. Seharusnya kau tidak terlibat. Aku tak bisa meninggalkan ayahmu, tapi biar kusarankan agar Gemba membawamu pergi. Kau bisa membawa Kirin.
Kembalilah ke Inuyama, ke tempat bibimu. Aku juga tak ingin meninggalkan ayah, ujar Shigeko, dan tidak kuasa menambahkan, juga Lord Hiroshi. Dirasakan pipinya merona merah lalu berkata, apa yang kau bicarakan dengan gadis itu tadi? Gadis Muto itu, aku berterima kasih padanya karena membantu kita lagi. Aku sungguh-sungguh berterima kasih padanya karena membawa kabar tentang kematian Taku, juga karena telah bertempur bersama kita hari ini. Oh, tentu saja, sahut Shigeko, dan memalingkan wajah ke arah Kirin untuk menyembunyikan rasa bingungnya. Ia ingin dipeluk pemuda itu, takut kalau mereka akan mati tanpa sempat menyatakan cinta. Namun ia tak tahu bagaimana mengatakan saat dikelilingi prajurit, pengurus kuda, dan saat masa depan mereka kian tak menentu. Kuda-kuda sudah selesai diurus, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk berdiri di sana lebih lama lagi. Mari berjalan-jalan sebentar, ajak Shigeko. Kita harus melihat medan perang, lalu menemui ayahku. Hari masih terang, jauh di ufuk barat pancaran terakhir sinar matahari menyebar keluar dari balik awan tebal. Langit di antara tempat perlindungan mereka yang berwarna abu-abu tua, berwarna abu-abu pucat. Bulan masih tinggi perlahan berwarna keperakan. Shigeko tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Akhirnya Hiroshi bicara, Lady Shigeko, ujarnya. Satu-satunya kecemasanku saat ini adalah keselamatanmu. Nampaknya Hiroshi pun berusaha mengungkapkan perasaannya. Kau harus tetap hidup, demi nasib seluruh negeri. Kau sudah seperti kakakku, tuturnya. Tidak ada orang lain yang lebih berarti bagiku ketimbang dirimu. Perasaanku padamu jauh melebihi perasaan kakak terhadap adiknya. Aku takkan mengucapkannya padamu. Namun kenyataan kalau salah satu dari kita mungkin mati besok. Kau adalah perempuan paling sempurna yang pernah ku kenal. Aku tahu derajat dan kedudukan menempatkan dirimu jauh di atas diriku. Tapi aku tak bisa mencintai atau menikah dengan orang lain selain dirimu. Shigeko tak kuasa menahan diri untuk tersenyum. Kata-kata Hiroshi menghalau kesedihannya, memenuhi dirinya dengan rasa gembira serta keberanian. Hiroshi, ujarnya, mari kita menikah, akan kubujuk orang tuaku. Saat ini aku tak lagi merasa wajib menjadi istri Lord Saga karena dia telah memperlakukan ayahku dengan kejam. Seumur hidup, aku senantiasa berusaha mematuhi orang tuaku dan bertindak dengan benar. Tapi kini kulihat ternyata, saat menghadapi kematian, ada hal lain yang lebih penting. Kedua orang tuaku mengutamakan cinta di atas kewajiban pada orang tua mereka, mengapa aku tidak boleh melakukan hal yang sama? Aku tidak bisa melakukan apa yang bertentangan dengan keinginan ayahmu, sahut Hiroshi dengan penuh perasaan. Namun mengetahui bahwa kau merasakan apa yang kurasakan telah memuaskan semua keinginanku. Tidak semuanya, kuharap. Shigeko berani berpikir demikian saat mereka berpisah. Shigeko ingin segera menemui ayahnya, namun ia menahan diri. Setelah mandi dan makan, ia diberitahu kalau ayahnya sudah tidur. Satu tenda terpisah didirikan untuknya, lalu ia duduk sendirian dalam waktu yang lama, berusaha mengatur pikirannya dan mengobarkan kembali api yang tenang dan kuat dari ajaran Hou dalam dirinya. Namun semua usahanya kalah oleh kenangan yang melintas di benaknya, jeritan dalam pertempuran, bau darah, desing anak panah dan wajah serta suara Hiroshi. Shigeko tertidur sebentar dan terbangun oleh gemuruh halilintar dan percikan air hujan. Terdengar olehnya perkemahan meledak dalam kesibukan di sekelilingnya, dan melompat bangun, cepat-cepat mengenakan pakaian berkuda yang dikenakannya kemarin. Semuanya mulai basah, jarinya terasa licin. Lady Maruyama, seorang perempuan berseru memanggil dari luar, dan Mai masuk ke tenda membawa teh dan nasi dingin. Sementara Shigeko makan dengan cepat, Mai menghilang lagi. Saat kembali, gadis itu membawa perisai pelindung dada kecil terbuat dari kulit dan besi serta helm. Ayah Anda mengirimkan ini, ujarnya. Anda harus segera bersiap, juga kuda Anda, lalu pergi menemui beliau. Mari ku bantu Anda. Shigeko merasakan bobot asing perisai dada itu. Rambutnya tersangkut saat benda itu diikat talinya. Ikat rambutku, ujarnya pada Mai, lalu diambil pedang dan mengencangkannya di sabuknya. Mai menaruh topi baja di kepala Shigeko lalu mengikatkan talinya. Hujan turun dengan deras, tapi langit tampak kian pucat. Matahari hampir terbit. Shigeko bergegas menuju barisan kuda, melewati siraman hujan bak tirai baja abu-abu. Takeo sudah mengenakan baju zirah, jatuh di sampingnya, menunggu kedatangan Hiroshi dan pengurus kuda menyelesaikan memakaikan pelana pada kuda. Shigeko, panggilnya tanpa tersenyum. Hiroshi memohon agar mengirimmu pergi, tapi sebenarnya ayah membutuhkan semua orang yang ada.
Saat ini terlalu basah untuk menggunakan senjata api, dan Saga tahu ini. Ayah yakin dia takkan menunggu hujan reda untuk menyerang. Ayah membutuhkan kau dan Gemba, karena kalian berdua adalah pemanah yang baik. Aku senang, sahutnya. Aku tak ingin meninggalkan ayah. Aku ingin bertempur di samping ayah. Tetaplah bersama Gemba, ujar Takeo. Bila kekalahan tak terhindar, dia yang akan menyelamatkanmu. Aku akan mencabut nyawaku lebih dulu, hardik Shigeko. Tidak, putriku, kau harus hidup. Jika kita kalah, kau harus menikah dengan Saga, dan mempertahankan negara dan rakyat kita sebagai istrinya. Dan kalau kita menang, maka kau bisa menikah dengan orang pilihanmu, sahut Takeo, matanya berkerut melirik ke arah Hiroshi. Aku akan pegang janji ayah, sahutnya ringan, selagi mereka berdua naik ke punggung kuda. Takeo berkuda bersama Hiroshi menuju bagian tengah tanah datar, tempat pasukan berkuda berkumpul, dan Shigeko mengikuti Gemba menuju sisi sebelah utara, tempat pasukan pejalan kaki, pemanah dan pasukan bersenjata tombak berujung tajam dan tombak berkapak tengah mengatur posisi. Mereka berjumlah beberapa ribu orang, para pemanah diatur dalam 2 tingkat, karena Kahei telah melatih seni tembakan alternatif hingga hujan panas seperti sambung-menyambung. Andai keadaan tidak basah, mereka pasti melakukan hal yang sama untuk senjata api. Saga menduga kita hanya berkonsentrasi pada senjata api, tutur Gemba. Dia tak menduga kalau kekuatan pemanah kita sama hebatnya dengan pasukannya. Dia terkejut saat pertandingan berburu anjing itu berlangsung, tapi tidak belajar dari kejadian itu. Kini dia akan sama terkejutnya seperti saat itu. Kita harus tetap di sini, tambahnya, bahkan saat pasukan bergerak memutar dan maju. Ayahmu ingin agar kita membidik dengan hati-hati dan menyerang pemimpin mereka. Jangan sia-siakan sebatang anak panah pun. Mulut Shigeko terasa kering. Lord Gemba, panggilnya. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Bagaimana kita bisa gagal menyelesaikan masalah dengan damai? Ketika keseimbangan hilang dan kekuatan laki-laki mendominasi, perang tidak bisa dihindari, sahut Gemba. Beberapa luka telah diatasi oleh kekuatan perempuan, tapi aku tak tahu apa itu. Sudah takdir kita untuk berada di sini, takdir yang mengharuskan kita membunuh atau terbunuh. Kita harus merangkulnya dengan segala kejernihan pikiran, dengan sepenuh hati, bahwa sebenarnya kita tidak menginginkan ataupun mencarinya. Shigeko mendengarkan kata-kata ini, tapi nyaris tak bisa mengingatnya. Perhatiannya dipusatkan pada pemandangan di depannya saat matahari semakin terang, warna merah dan emas baju zirah, serta pelana, kuda yang sudah tak sabar, dan panji-panji Otori, Maruyama, Miyoshi, dan klan lain dari 3 negara. Kemudian, dalam jumlah yang luar biasa besar, bak semut yang terganggu keluar dari sarang, gelombang pertama pasukan Saga mengalir melewati perbatasan. Perang Takahara berlangsung lebih dari 3 hari di tengah badai yang disertai kilat dan petir. Perang berlangsung tiada henti dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Malam harinya para prajurit merawat luka dan membersihkan medan perang dari anak panah yang berserakan. Jumlah pasukan Saga Hideki lebih besar 3 berbanding 1 dengan pasukan Takeo, tapi Jenderal Kaisar itu dirintangi oleh sempitnya jalur menuju dataran, dan posisi Takeo yang lebih menguntungkan. Selagi pasukan Saga merangsek memasuki dataran, mereka dihujani anak panah dari kanan, prajurit yang selamat dari panah dihadang oleh pasukan utama Otori, pertama dihadang pasukan berkuda yang menggunakan pedang kemudian oleh prajurit pejalan kaki. Inilah perang paling brutal yang pernah Takeo alami, perang yang berusaha ia hindari. Pasukan Saga sangat disiplin dan luar biasa terlatih. Mereka telah menaklukkan wilayah-wilayah di utara, berharap dianugerahi harta rampasan dari 3 negara, berperang dengan restu kaisar. Sebaliknya, pasukan Takeo tidak hanya berperang demi nyawa mereka, tapi juga demi negara, kampung halaman, istri dan anak-anak serta tanah mereka.